Shalom teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Oke teman-teman, Bang Kepo kembali dengan satu tema, yaitu 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir, terkhusus kepada Firaun. Asal muasal terjadinya 10 tulah yang menimpa Firaun beserta dengan seluruh umat Mesir tidak terjadi begitu saja. Diawali dengan peristiwa di mana Musa dan Harun meminta izin kepada Firaun agar mereka dan bangsa mereka pergi beribadah kepada Allah, dengan syarat bahwa seluruh atau segenap bangsa Israel harus pergi beribadah kepada Allah. Dengan hal itu Firaun tidak setuju, sehingga hal ini membuat Allah ingin menunjukkan siapa Allah sebenarnya di hadapan Firaun. Oleh sebab itu dia akan mengirim 10 tulah yang akan menimpa negeri Mesir terkhusus kepada Firaun. Tulah yang pertama yaitu air berubah menjadi darah. Jadi seluruh sungai Nil merupakan sungai terbesar pada saat itu di tanah Mesir berubah menjadi darah. Bahkan seluruh anak-anak sungai berubah menjadi darah dan berbau busuk. Namun apakah hal ini membuat hati Firaun luluh? Ternyata tidak teman-teman. Bahkan sempat dia memanggil dukun-dukunnya untuk melakukan hal yang sama. Oke, sampai di sini kita akan melihat apakah Tuhan akan berhenti memperlihatkan kepada Firaun siapa dia sebenarnya. Tentu Allah akan mengirimkan tulah yang kedua, yaitu katak. Jadi katak ini dikirim kepada negeri Mesir. Bahkan seluruh istana dari Firaun pun penuh dengan katak. Kenapa harus katak? Jawabannya cuma satu. Karena katak dianggap dewa bagi bangsa Mesir. Bahkan untuk menginjak katak ini pun mereka tidak berani teman-teman. Nah sempat sih sebenarnya dengan adanya katak ini hati Firaun menjadi sedikit luluh. Dia berjanji akan melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah. Tapi yang namanya Firaun tetap saja tidak akan pernah mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Rugi teman-teman. Karena akan kosong bangsa Mesir dan siapa yang akan bekerja, begitu ya. Jadi dengan begitu Allah mengirimkan tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga yaitu nyamuk. Dengan adanya nyamuk ini maka bangsa Israel akan terheran-heran. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Tapi yang namanya Firaun tidak mau kalah teman-teman. Bahkan dia juga memanggil dukun-dukunnya untuk membuat hal yang sama. Oke, sampai di sini apakah Firaun menjadi orang yang luluh? Tidak, bahkan dia semakin sombong. Dia berpikir, ternyata hanya itu saja yang bisa dibuat. Tapi tunggu teman-teman. Allah akan mengirim tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Lagi-lagi Musa mendatangi Firaun meminta agar lepaskan sajalah bangsa Israel ini agar engkau tidak lagi mendapatkan musibah. Tapi apakah semua itu akan berhenti sampai di situ? Tidak teman-teman. Firaun semakin mengeraskan hatinya. Bahkan sekali lagi bahwa dia memanggil dukun-dukunnya untuk melakukan hal yang sama. Padahal sebenarnya sudah meresahkan. Bahkan dikatakan lalat pikat ini akan memenuhi seluruh tanah Mesir, kecuali tanah Goshen karena di situ ada bangsa Israel. Ingat ya, di sini Allah melindungi umat-umatnya. Dengan terjadinya lalat pikat sebenarnya sekali lagi membuat hati Firaun menjadi luluh. Wah, dia berpikir, aduh ini tidak bisa. Saya harus hentikan ini karena kalau tidak saya akan mati. Kira-kira begitu ya mikirnya. Dia berjanji kepada Musa akan membiarkan bahwa mereka bisa pergi meninggalkan Mesir. Tapi dengan satu syarat, hentikan lalat pikat ini. Oke, ketika pada saat itu Musa berdoa kepada Allah dan Allah menghentikan lalat pikat itu. Tapi lagi-lagi, ingat ya, bukan Firaun memprank Allah. Allah tidak bisa diprank teman-teman. Dia membuat hatinya semakin keras lagi. Bahwa dia tidak akan mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Bahkan mungkin saja dia mengizinkan, tapi hanya orang yang dianggap layak, yaitu laki-laki saja. Bahkan anak-anak atau perempuan atau ternak-ternaknya tidak bisa. Tapi hal itu bukan yang diinginkan. Musa meminta bahwa seluruhnya. Padahal Firaun itu sudah menyetujui ya teman-teman dengan tulah yang keempat tadi. Ketika Musa bisa memberhentikannya, berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah untuk menghentikannya, maka dia akan mengizinkan. Tapi tidak.
Tapi tenang teman-teman, Allah akan memberikan pelajaran lagi, akan menunjukkan sesuatu kepada Firaun, yaitu yang kelima atau tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar ini akan menimpa seluruh bangsa Mesir dan akan membahayakan kehidupan mereka. Bahkan dengan hal ini Firaun masih mengeraskan hatinya untuk tidak membiarkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Allah mereka. Sungguh sangat-sangat keras hatinya. Dia tidak ingin mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah yang mereka sembah. Nah, karena Firaun ini lagi-lagi mengeraskan hatinya, apakah cukup dengan 5 tulah itu? Ternyata tidak, teman-teman. Tidak berhenti sampai di situ. Tulah yang keenam berbicara tentang penyakit bara. Jadi karena Firaun tidak ingin bangsa Israel ini pergi meninggalkan mereka, dan dia masih bersikeras, maka Allah akan mengirimkan penyakit bara kepada mereka, sehingga mereka akan mengalami penyakit ini yang sangat menjijikan, teman-teman. Jadi hal ini akan membuat mereka sadar bahwa siapa Allah bangsa Israel itu. Ternyata tidak bagi Firaun. Dia terus mengeraskan hatinya, atau dia mengeluarkan 1000 jurusnya, yaitu merayu Musa bahwa ya udah, kamu sembuhkan kami dulu, atau kamu berhentikan bencana ini dulu, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Oke, bagi Musa tidak apa-apa. Dia meminta kepada Allah untuk memberhentikan semuanya, dan berhenti. Tapi lagi-lagi dan lagi-lagi, teman-teman, apa yang terjadi? Firaun masih mengeraskan hatinya. Dengan adanya tulah yang keenam tadi tidak membuat dia berhenti sampai di situ. Terus berusaha menghalangi bangsa Israel. Hingga terjadilah tulah yang ketujuh. Kali ini Allah akan mengirimkan hujan es bagi mereka. Tahu kan, kalau hujan es pasti semuanya akan mengalami kedinginan. Sedangkan hujan es di sini menandakan hujan, betul-betul hujan es yang tiada hentinya. Dan bahkan ternak-ternak mereka bisa mati. Jadi sangat-sangat mengancam nyawa mereka. Lagi-lagi Firaun merayu Musa dan Harun, meminta kepada mereka agar mereka berdoa kepada Allahnya dan memberhentikan hujan es ini, dengan syarat bahwa dia akan membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Oke, Musa percaya dan melakukannya. Tapi lagi-lagi teman-teman, dengan adanya tulah yang ketujuh ini tidak membuat dia memegang janjinya untuk membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Sehingga terjadilah tulah yang ke-8, yaitu belalang. Teman-teman, tulah yang ke-8 ini sebenarnya sempat membuat hati Firaun, bahkan tidak hati Firaun saja, hati orang-orang yang ada di bangsa Mesir. Bahkan orang-orang terdekat dari Firaun mengatakan bahwa, Firaun, kenapa engkau tidak biarkan saja bangsa Israel ini pergi? Karena semakin kamu akan menahan mereka, maka Allah mereka akan semakin mengirim hal yang tidak diinginkan kita, dan bahkan kita bisa binasa. Dengan begitu dia mendengarkan orang-orang terdekatnya ini, dan dia meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Allah yang Musa sembah untuk memberhentikan belalang tersebut, karena akan membahayakan kehidupan mereka. Jadi di tulah yang ke-8 ini sempat sebenarnya lagi-lagi membuat hati Firaun dulu. Bangsa Israel ditahan kembali sekalipun sudah terjadi tulah yang ke-8. Dengan begitu Allah akan menghukum bangsa Mesir dengan mengirimkan gelap gulita akan terjadi di bangsa Mesir. Sekalipun di siang hari akan terjadi gelap gulita yang akan menimpa seluruh negeri Mesir. Sehingga hal ini tidak membuat mereka nyaman, atau bahkan tidak bisa membuat mereka untuk bekerja atau beraktivitas lainnya. Kali ini benar-benar mengikis hati seorang Firaun. Dia akan mengizinkan Musa untuk pergi meninggalkan bangsa Mesir dan beribadah kepada Allah yang mereka sembah. Tapi dengan syarat, teman-teman. Syaratnya apa? Bahwa tidak boleh membawa kambing domba. Hal ini membuat Musa sedikit marah ya, teman-teman. Karena apa? Karena kambing domba ini sangat penting bagi Musa dan seluruh umat Israel. Ya, untuk mempersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran mereka, sebagai bentuk ibadah mereka. Dengan begitu, Firaun pun tidak mengizinkan seluruh orang-orang Israel pergi meninggalkannya. Oke teman-teman, apakah sudah selesai dengan hal ini? Tidak, tibalah pada puncaknya. Tulah yang ke-10 akan membuat hati Firaun lembut.
dan akan menyatakan kepada Firaun bahwa siapa Allah yang dia lawan tersebut. Jadi teman-teman, tulah yang ke-10 berbicara tentang anak sulung Mesir mati, termasuk anak dari Firaun tersebut. Nah, tulah yang ke-10 ini juga mengawali nanti akan terjadinya atau memperingati hari Paskah. Tapi kita tidak akan membahas hal tersebut. Nah, kita fokus pada tulah yang ke-10 ini. Proses terjadinya tulah yang ke-10 ini sangat unik dan sangat sedikit panjang prosesnya. Jadi Allah meminta kepada Musa dan Harun mengatakan kepada segenap bangsa Israel agar mereka mengoleskan setiap darah anak domba yang mereka sembelih ke ambang pintunya, agar menandakan bahwa mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Tapi tidak terjadi dengan bangsa Mesir. Pada akhirnya Allah menyatakan dirinya kepada Firaun, siapa dia sebenarnya. Dia yang menciptakan, dia yang berhak mengambil. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Bahkan nyawa Firaun pun dia berhak mengambilnya. Hingga terjadilah hal yang mengerikan bagi umat Mesir. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi teman-teman. Tapi dengan adanya Firaun yang mengeraskan hatinya, maka hal ini akan terjadi. Bahwasanya Firaun harus tahu siapa Allah yang dia lawan. Dengan begitu, seluruh anak laki-laki dari bangsa Mesir, bahkan anak Firaun sendiri, akan mati. Hal ini membuat hati Firaun sangat-sangat menyesal. Pada akhirnya dia akan membiarkan, dengan tegas dia membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan bangsa Mesir dengan tidak meninggalkan syarat apapun. Oke teman-teman, itu saja seluruh tulah yang Bang Kepo sebutkan, yaitu ada 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir terkhusus bagi Firaun. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.